Mana yang kebuka ini? Ini. Oke, di sesi kali ini Anda berkenal dengan saya dalam pembahasan tentang mindset fix and growth. Fix adalah mindset yang kaku, yang tetap, atau yang terkunci. Sedangkan mindset growth adalah mindset yang berkembang dan tidak terkunci atau mindset yang terbuka. Jadi, di dalam sebuah buku, Psychology of Success, awal mulanya diperkenalkan oleh salah seorang penulis yang saya lupa nama penulisnya. Di situ diperkenalkan sebuah konsep growth and fix. Konsep growth adalah orang yang memiliki mindset atau pemikiran atau pola pikir di mana dia percaya bahwa kesuksesan, kemampuan itu bukan didasarkan pada bakat, tapi dari hasil usaha yang dipengaruhi oleh lingkungan, teman, atau keluarga. Kemudian, orang yang memiliki mindset fix adalah orang yang percaya bahwa kemampuan, kepintaran, atau kesuksesan itu dipengaruhi oleh bakat. Jadi, orang yang fix itu bisa kita artikan adalah orang yang memiliki mindset yang tertutup. Misalnya seseorang jika ingin belajar matematika, dia tidak paham, dia kemudian mengatakan, "Saya tidak berbakat di bidang matematika ini," maka orang tersebut bisa kita katakan, orang itu memiliki mindset fix atau mindset yang kaku, yang tetap, yang nggak mau berkembang. Dia merasa bukan bakatnya, maka dia akan mencari pembenaran-pembenaran untuk tidak melakukan atau tidak melatih dirinya menjadi bisa. Sedangkan mindset growth, orang yang selalu terbuka dengan peluang-peluang baru, orang yang selalu mau belajar, orang yang selalu mencari kesempatan dan melatih skill-skill-nya. Jadi orang yang memiliki mindset growth biasanya adalah orang yang dia lebih open mind daripada orang yang memiliki mindset fix. Oke, terus selanjutnya, kenapa saya menjelaskan ini dan apa pentingnya bagi Anda? Nah, ini penting bagi Anda yang saat ini, khususnya orang-orang yang ingin memiliki sebuah bisnis atau sebuah usaha. Orang yang saat ini masih bekerja dan ingin memiliki usaha sendiri, tetapi tidak berani untuk melangkah. Sehingga dirinya percaya bahwa saya dilahirkan untuk menjadi seorang karyawan saja. Saya dilahirkan untuk menjadi seorang pekerja saja. Ternyata tidak demikian. Setiap orang itu berbakat. Jadi bakat itu hanya pemicu di awal. Bakat itu hanya sebuah belief di mana seseorang memiliki alasan untuk melakukan sesuatu. Jika Anda merasa berbakat dalam segala hal, maka Anda akan terbuka. Jadi cara mengubah untuk memiliki mindset dari fix ke growth adalah dengan cara Anda harus berpikir Anda itu berbakat dalam banyak bidang, dalam banyak hal. Itu. Nah, banyak orang merasa ini sebenarnya adalah penyakit mindset yang dialami oleh banyak orang di manapun. Bahkan dialami atau dimiliki oleh teman-teman terdekat saya. Jika dia awalnya memang menjadi seorang karyawan, kemudian dia tidak berani melangkah menjadi seorang pengusaha, atau ketika memulai sebuah usaha dia gagal, dia akhirnya merasa tidak berbakat untuk menjadi seorang pengusaha. Itu mindsetnya masih terjebak di dalam mindset fix. Justru orang yang memiliki mindset growth adalah orang yang berani mengambil risiko, orang yang belajar dari kegagalan, orang yang dia egois dalam proses, orang yang lapar, orang yang marah ketika dia tidak praktek, orang yang penasaran kenapa hal ini bisa gagal, dan orang yang selalu ingin memperbaiki kesalahan-kesalahan sebelumnya. Jadi mindset growth ini sangat mudah untuk Anda pahami dan untuk bisa Anda uh, identifikasi apakah Anda itu saat ini memiliki mindset growth atau mindset fix, kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya ketemu dengan teman-teman, biasanya saya melihat tangan mereka. Kalau jari jempolnya ini dekat dengan siku di jari telunjuk, maka orang itu adalah orang yang berani mengambil risiko. Ini saya pernah baca di sebuah buku, You Can Read a Face Like a Book. Katanya kalau ujung jempol ini dekat dengan ini adalah orang yang berani mengambil risiko. Tapi ini hanya saya jadikan sebagai bahan bercandaan agar orang itu merasa bahwa dia ternyata
eee, tidak berani ngambil risiko. Orangnya masih terlalu takut untuk resign misalnya. Jadi banyak teman-teman saya yang ketika ketemu saya dan mereka misalnya datang dengan segala kegelisahannya, merasa tidak mampu dalam belajar di kampus karena salah jurusan, karena tidak berbakat di bidang ekonomi atau di bidang lainnya, atau orang yang berbisnis di suatu kategori, bisnis dan merasa tidak cocok, tidak passion dengan bisnis itu, atau tidak berbakat di bidang bisnis ini. Orang yang di saya sarankan untuk membaca buku, kemudian menulis, merasa tidak berbakat untuk menulis dan membaca. Orang yang saya latih untuk komunikasi dengan orang-orang lain atau orang-orang baru, merasa tidak berbakat menjadi seorang komunikator yang baik. Ini sering saya temui dan ini adalah pengalaman real yang saya alami di kehidupan saya, di sekitar saya. Dan saya pun juga merasakan demikian dulu. Saya adalah orang yang pemalu, saya suka berdiam diri kemudian menikmati kesendirian. Akhirnya saya menyadari bahwa inilah ternyata yang disebut dengan mindset fix, mindset yang terbatas, yang kaku, yang hanya percaya pada bakat bahwa saya diciptakan hanya untuk ini, saya hanya diciptakan untuk ini. Padahal ada banyak kesempatan di luar sana yang bisa kita gali dan bisa kita pelajari, seperti itu. Mindset ini bisa dipengaruhi oleh lingkungan, yang kedua bisa dipengaruhi oleh pendidikan, bisa dipengaruhi oleh keluarga, dan juga bisa dipengaruhi oleh sosial media, atau bisa dipengaruhi oleh teman-teman sekitar. Dan semuanya itu yang membentuk mindset fix. Kalau Anda berada di sekitar orang-orang yang punya mindset buruk, maka pasti Anda juga akan ketularan mindset buruk mereka. Ada sebuah kata-kata seperti ini, "Kamu adalah representasi dari 5 orang terdekatmu. Jika kamu berteman dengan 5 orang pengusaha, maka kamu akan jadi pengusaha nomor 6-nya. Jika kamu berteman dengan 5 orang kiai, kamu akan jadi kiai nomor 6-nya." Dan dan ada juga kata-kata, klasik di Madura, "Mun akanca apa, mun akanca teu minyak, maka norok ro omah. Mun akanca mun kolekna sape akanca kubo, ya norok tabu." Artinya, jika berteman dengan pedagang minyak, maka akan ketularan wanginya. Kalau kulit sapi itu berteman dengan beduk, maka akan ikut dipukul, seperti itu. Sebegitu kuatnya pengaruh eksternal terhadap diri kita. Dan orang yang punya mindset fix itu menganggap pengaruh eksternal yang kemudian dia percayai dan dia menganggap itu seolah-olah adalah bakat, seperti itu. Satu contoh, orang yang bisanya hanya menulis, puisi misalnya ada seorang yang hanya bisanya menulis puisi, kemudian begitu dia kuliah di perguruan tinggi, di situ akan dihadapkan pada kepenulisan esai, jurnal, skripsi, dan dia merasa tidak mampu membaca atau mengkonsumsi buku-buku ilmiah, karena sebelumnya hanya mengkonsumsi buku-buku sastra, merasa tidak berbakat. Padahal bukan dirinya yang tidak berbakat, tapi dirinya sedang percaya terhadap pengaruh-pengaruh eksternal yang sebelumnya, dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Tapi jika dia membuka diri terhadap kesempatan, terhadap lingkungan, atau terhadap peluang-peluang baru, maka dia akan berubah dari awalnya mindset-nya kaku, fix, menjadi mindset growth. Saya yakin Anda paham apa yang saya jelaskan dari awal, dan sebenarnya ini tidak perlu terlalu panjang. Eee, Lebih baik sedikit daripada dipraktekkan daripada terlalu banyak basa-basi, tapi Anda tidak praktek. Saran saya adalah hack your limit, dobrak keterbatasan. Kalau Anda saat ini merasa bodoh dan Anda percaya Anda bodoh itu karena dari sononya atau Anda berbakat bodoh, ya akan tetap bodoh kalau Anda tidak mau berubah. Manusia itu tidak dilahirkan sempurna. Lahir dari kecil itu sebagaikan kertas kosong yang diisi oleh informasi-informasi, pengaruh-pengaruh dari eksternal. Kemudian dari pengaruh eksternal itu diinternalisasi ke dalam alam bawah sadar, mengkristal di sana, kemudian menjadi belief system yang akhirnya membentuk siapa Anda saat ini. Jika yang diinternalisasi itu adalah faktor-faktor yang buruk,
maka belief system-nya akan buruk. Jika yang diinternalisasi adalah faktor-faktor yang positif, open mind, terbuka, dan lain-lain, maka output-nya Anda adalah positif. Betul, gitu. Oke, itu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya.